Pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zara Sabita Suceng dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Pemirsa, meskipun sebelum melakukan aktivitas fisik, seseorang melakukan warming up atau pemanasan. Namun itu tidak otomatis mengurangi resiko cedera. Karenanya, perlu untuk mengetahui cara warming up yang tepat. Simak penjelasannya untuk Anda. Banyak yang sudah mengetahui jika warming up atau pemanasan sebelum beraktivitas fisik dapat membantu mengurangi risiko cedera. Namun, tahukah kamu bahwa hanya mengetahui cara warming up tidak selalu menjamin tubuh akan terhindar dari cedera? Menurut Ketua Program Studi Profesi Fisioterapi, Fakultas Keperawatan Unhas, Irianto SFT Fisio MKes, warming up yang efektif harus dilakukan dengan benar, sesuai dengan kondisi tubuh dan jenis aktivitas yang akan dilakukan. Tidak terburu-buru dan dilakukan dengan cara yang benar agar tak berisiko cedera. Ini juga sebelumnya pernah lakukan publikasi itu bahwasanya ternyata ketika seseorang tahu pun cara warming up atau pemanasan yang baik, pendinginan atau cooling down yang tepat itu seperti apa, ternyata itu tidak lantas menyebabkan resiko dia mengalami cedera itu menurun. Karena ternyata memang harus benar dilakukan, tidak sekedar ditahu. Jadi tadi memang kita bisa mencegah dengan melakukan pemanasan dan pendinginan. Balik lagi melakukannya. Jadi bukan sekedar nanti sudah belajar cara bagaimana itu pendinginan, bagaimana itu cara pemanasan, tapi tidak dilakukan kayak itu. Karena hasil riset kami ternyata mereka yang punya tingkat pengetahuan yang baik itu ternyata angka kejadian cederanya juga besar seperti itu. Irianto menjelaskan, jika warming up yang benar seharusnya dilakukan secara bertahap, dengan memperhatikan kondisi fisik masing-masing individu. Jika dilakukan secara asal-asalan atau tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh, risiko cedera tetap bisa terjadi meski seseorang sudah mempersiapkan diri dengan pemanasan. Vieni Septiani Samuel, Unhas TV. Pemirsa, mahasiswa juga memanfaatkan suasana kampus yang asri dan dinamis untuk bersantai dan berkumpul. Di Universitas Hasanuddin terdapat beberapa spot andalan yang jadi primadona para mahasiswanya. Bagi mahasiswa Unhas, mencari tempat nongkrong bukanlah hal sulit. Kampus ini dilengkapi dengan berbagai sudut yang nyaman dan strategis untuk berkumpul, belajar, atau sekadar menghabiskan waktu luang bersama teman. Spot-spot ini bukan hanya sekadar tempat, tetapi juga bagian dari kehidupan sosial mahasiswa yang tak terpisahkan. Dari diskusi akademik hingga sekadar tawa ringan, semua terjadi di sini. Salah satu spot favorit adalah Kansas yang sering disebut kantin sastra. Juga ada Kudapan. Tempat ini selalu ramai, terutama saat jam makan siang dan sore hari. Berbagai jenis makanan dan minuman tersedia dengan harga terjangkau, serta meja dan kursi yang cukup banyak untuk menampung keramaian. Selain itu, sekitar Danau Unhas juga menjadi pilihan lain, dengan suasana alam yang indah dan tenang. Danau ini cocok untuk bersantai, berdiskusi, atau sekadar menikmati pemandangan. Ada pula area gazebo yang tersebar di seputar kampus, juga menjadi magnet bagi mahasiswa yang ingin belajar kelompok atau mengerjakan tugas bersama. Untuk mengetahui lebih dalam tentang spot-spot ini, Unhas TV telah mewawancarai 4 mahasiswa dari berbagai jurusan. Berikut alasan mereka memilih tempat-tempat tersebut menjadi pilihan untuk nongkrong dan bersosialisasi. Yang pertama itu di Danau Unhas, yang mana di situ ada yang tulisan Universitas Hasanuddin. Kalau sore hari di situ mungkin terlihat bagus karena terlihat jalan yang macet dan kita nikmati sambil senja-senjaan begitu. Yang kedua mungkin kalau di FISIP sendiri ada yang namanya gazebo. Nah di situ kita setelah kelas mungkin bisa duduk di situ bareng dengan teman, santai-santai. Dan mungkin yang ketiga ada kafe yang berada di pintu 0, yaitu Cafe Zero. Nah, di situ mungkin untuk pilihan-pilihan makanan dan minumannya itu tergolong murah lah untuk mahasiswa. Ya, kalau lagi bosan di Kudapan, kita pindah ke Kansas alias kantin sastra. Dan yang ketiga ini anak HI punya Stulo, namanya Student Lounge. Dia namanya tempat-tempat mahasiswa untuk kerja tugas, itu fasilitasnya AC, jaringan, dan lain-lain sebagainya. Yang pertama, karena saya anak FISIP, tentu di gazebo FISIP. Yang kedua, di depan kelas FIS.
itu menurut saya. Dan yang ketiga di Taman Unhas. Ini 3 spot favorit Unhas itu yang pertama ada DPD di samping danau, yang kedua ada kudapan, dan yang ketiga nggak jauh-jauh dari FISIP ada Kansas tercinta bersama mace-mace yang cantik jelita. Itulah 3 spot nongkrong favorit mahasiswa Unhas yang penuh cerita. Mulai dari kantin hingga danau Unhas, yang setiap sudutnya menawarkan pengalaman berbeda yang tak terlupakan. Dan Unhas bukan hanya menyediakan tempat belajar, tapi juga ruang untuk tumbuh dan bersosialisasi. Abina Rahma Ahmad, Rizka Fraja, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Sarah Sabita Suceng beserta seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.